Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah kita masih bisa bertemu kembali untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh untuk pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan untuk kelas 9 SMP. Baik kelas 9A maupun kelas 9B. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu agar kita selalu diberikan kesehatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, para siswa sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang cinta tanah air dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk materi kali ini kalian bisa buka buku paket di halaman 95. Anak-anakku sekalian, kalau kita berbicara tentang pemahaman konsep mengenai cinta tanah air dan bela negara, satu hal yang harus kita pahami dulu, bahwasanya apa itu pengertian daripada cinta tanah air. Cinta tanah air merupakan kecintaan setiap warga negara terhadap keseluruhan ruang wilayah negara sebagai wahana untuk menjalankan kehidupan dan penghidupan dari lahir sampai akhir hayatnya. Anak-anakku sekalian, kalau kita mendengar cinta tanah air, cinta tanah air itu adalah rasa sayang, rasa memiliki dan rasa takut kehilangan. Kalau kita mengaku sebagai warga negara Indonesia, sudah seharusnya kita mencintai negara kita ini bagaimanapun kondisinya. Tetapi belakangan ini rasa cinta tanah air atau biasa disebut dengan rasa nasionalisme itu sudah berkurang. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita tanya kepada diri kita, apakah kita sudah mengenal negara kita? Apakah kita sudah mengenal seluruh yang ada di negara kita? Dari suku bangsanya, dari bahasa daerahnya, dari makanan daerahnya. Terkadang kita hanya mengaku warga negara Indonesia, tapi ketika ditanya, kita tidak mengenal negara kita. Di sini yang harus kita tanyakan, introspeksi terhadap diri kita. Kita ngaku bangsa Indonesia. Kita ngaku bertumpah darah satu tumpah darah Indonesia. Kita menjunjung tinggi bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Tetapi terkadang kita melupakan itu semua. Anak-anakku sekalian, bagaimana caranya untuk kita lebih mengenal negara kita? Pengenalan terhadap tanah air Indonesia itu meliputi apa? Yang pertama, setiap warga negara haruslah mengenal wilayah Indonesia. Minimal kita tahu daerah, minimal kita tahu istilahnya berapa jumlah provinsi yang ada di Indonesia. Minimal kita tahu sedikit-sedikit ciri khas budaya daerah. Minimal yang paling kecil yaitu kita tahu bahasa daerah orang tua kita. Misalnya kita berasal dari suku Jawa.
Kita sama sekali tidak mengenal bahasa Jawa. Kita sama sekali tidak mengenal pakaian adat Jawa. Kita sama sekali tidak mengenal makanan khas daripada Jawa. Nah, di situ yang harus kembali lagi ada kesadaran bahwasanya kita harus mengenal dulu. Kalau udah mengenal timbul rasa sayang. Kalau udah timbul rasa sayang, timbul rasa cinta. Kalau udah timbul rasa cinta, maka muncul rasa memiliki. Itu yang harus kita tanamkan untuk negara Republik Indonesia ini. Kemudian yang kedua, setiap warga negara hendaknya memahami sejarah perjuangan bangsa. Karena bagaimanapun bangsa kita merdeka ini bukan pemberian penjajah, tetapi dari perjuangan seluruh rakyat Indonesia yang rela mengorbankan jiwa dan raganya, seluruhnya dikorbankan untuk kemerdekaan bangsa. Itu yang harus kita pahami. Kita bersyukur hidup di zaman ini. Coba kalau kita hidup di zaman penjajahan dulu, bagaimana? Dan kemerdekaan yang kita nikmatin sekarang ini itu adalah berkat jasa para pahlawan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para jasa pahlawannya. Dan jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Itu yang diamanatkan oleh Presiden Republik Indonesia yang pertama, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Nah, selanjutnya, wilayah Indonesia ini sangat strategis. Mengapa dikatakan sangat strategis? Karena kita itu berada pada posisi silang antara benua Asia dan Australia, serta di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kita ini menjadi negara yang strategis, jadi tempat persinggahan. Nah, ini adalah peluang bagi negara kita untuk apa? Untuk mempromosikan pariwisata Indonesia. Selanjutnya yang keempat, Kepulauan Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Berjajar pulau-pulau, terdiri atas pulau besar dan kecil, serta mempunyai keanekaragaman binatang dan tumbuhan, dan sering disebut juga dengan Untayan Ratna Mutu Manika. Maksudnya negara kita ini adalah negara yang indah, negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Anak-anakku sekalian, marilah kita belajar mulai dari sekarang untuk mengenal bangsa kita, untuk mengenal negara kita. Karena bagaimanapun negara ini adalah titipan untuk kita, yang harus kita jaga dan kita lestarikan untuk anak cucu kita nantinya. Jangan sampai negara kita ini kembali dijajah oleh bangsa asing. Mereka datang kemari karena bangsa kita adalah bangsa yang kaya. Kita sendiri tidak bisa memanfaatkannya. Oleh sebab itu saya berpesan kepada kalian, teruslah mencintai bangsa ini, teruslah rawat bangsa ini, karena bangsa Indonesia ini ada untuk kita dan harus kita jaga bersama. Baik anak-anakku sekalian, saya cukupkan sampai di sini penjelasan saya. Nanti kalian jangan lupa untuk absen karena masih ada beberapa siswa yang tidak absen dan itu mengurangi nilai kalian nantinya. Dan untuk pengerjaan soal kali ini ada sedikit perbedaan. Yang biasanya saya berikan pilihan berganda. Untuk kali ini saya nanti membuat suatu pernyataan. Nanti bisa kalian pilih. Kalau memang pernyataannya itu benar, kalian pilih true untuk benar. Apabila pernyataan yang saya berikan itu salah, kalian bisa pilih false untuk pernyataan yang salah. Baik, cukup sekian dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jangan lupa untuk selalu mengikuti protokol kesehatan karena bagaimanapun kita masih di masa pandemi. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan diberikan kekuatan sehingga kita bisa kembali berkumpul di sekolah ini. Jangan pernah putus asa, selalu semangat karena hidup ini adalah perjuangan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.